Kita hanya menyelidiki terkait dengan apa-apa aja yang di lapangan, ada tindak pidana apa tidak, tapi karena sudah diambil oleh KKP, kita tunggu aja dari KKP ya. Gitu. Sementara kita belum temukan adanya tindak pidana dan sekarang ranahnya masih di KKP ya, kita tunggu aja. Nama-nama yang tertera di isi surat ini kan ke-17 warga itu kan sama sekali tidak mempunyai tanah di laut. Iya, jangankan di laut, di darat juga nggak punya gitu. Ya, di sini ada 4 orang keluarga saya. Satu, Haji Santia binti Sean itu bibi saya, Maimunah adik sepupu saya, Neneng istri saya, dan Aisyah adik sepupu saya. Semuanya kan nggak ada yang punya tanah di laut. Kalau di darat sih ya mungkin 100-200 itu ya punya, kalau di laut nggak punya. Semuanya kan nggak ada yang punya tanah di laut. Kalau di darat sih ya mungkin 100-200 itu ya punya, kalau di laut nggak punya. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Heru MK. Setelah viral pengakuan warga dari desa Kohod yang nama keluarganya dicatut dalam sertifikat HGP pagar laut di Tangerang, ini viral kembali teman-teman, yakni di desa Kronjo, bahwa kepala desa Kronjo ini mencatut nama keluarga dalam sertifikat HGB tersebut. Padahal dalam satu keluarga itu tidak memiliki lahan di laut tersebut. Sudah jelas teman-teman, ini penyelewengan atau pelanggarannya teman-teman. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung saja lihat ke videonya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, hari Rabu tanggal 29 Januari 2025, saya sekarang ini bersama dengan warga dari desa Kronjo, kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, ingin menyampaikan suatu hal yang menjadi kegelisahan masyarakat desa Kronjo, karena ada informasi ada nama-nama warga yang dicatut ya oleh oknum kepala desa Kronjo untuk diajukan permohonan penerbitan sertifikat atas bidang-bidang gitu ya, yang berkaitan dengan kasus yang sama yang di Kohod. Jadi ini berkaitan dengan untuk dibuat kapling laut. Nah, di sini sudah hadir warga, nanti bisa menjelaskan. Nah, ini yang saya perlihatkan ini ada surat ya dari kepala desa, ditujukan kepada kantor kepala kantor agraria tata ruang BPN Kabupaten Tangerang, yang pada isinya adalah permohonan pengecekan lokasi sekaligus identifikasi bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Kronjo, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Ada sekitar 17 nama ya, 17 nama warga yang mengajukan untuk pengecekan dan juga untuk penerbitan sertifikat tanah-tanah yang katanya itu berada di laut ya, di laut pesisir Tangerang. Untuk lebih jelasnya kami persilakan kepada Bapak kepada Pak untuk menjelaskannya. Silakan Pak. Artinya nama-nama yang tertera di isi surat ini kan ke-17 warga itu kan sama sekali tidak mempunyai tanah di laut. Iya, jangankan di laut, di darat juga nggak punya gitu. Ya, di sini ada 4 orang keluarga saya. Satu, Haji Santia binti Sean itu bibi saya, Maimunah adik sepupu saya, Neneng istri saya, dan Aisyah adik sepupu saya. Semuanya kan nggak ada yang punya tanah di laut. Kalau di darat sih ya mungkin 100-200 itu ya punya, kalau di laut nggak punya. Semuanya kan nggak ada yang punya tanah di laut. Kalau di darat sih ya mungkin 100-200 itu ya punya, kalau di laut nggak punya. Ini kan udah saya minta ke BPD untuk mempertemukan saya dengan kepala desa, agar kepala desa menjelaskan perihal kebenaran surat ini.
Itu yang ingin saya sampaikan ya. Terima kasih. Oke, ada yang bisa jelasin mungkin tambahkan? Silakan. Perkenalkan diri kalian namanya. Ya, perkenalkan dulu, nama saya Bapak Saifuddin ya, asli Kronjo. Artinya kami di sini tidak punya apa-apa ya. Iya. Juga tidak mewakili daripada keluarga, karena memang keluarga kami sini sudah tercatat. Iya. Cuman kami sebagai keluarga Desa Kronjo merasa prihatin dan kemudian juga terhadap terusik. Karena kalau adanya banyak berita-berita yang meluas di media, Iya, akhirnya iya. kami sebagai warga Kronjo juga prihatin atas kejadian tersebut. Cuman kami secara logika saja ya, mohon maaf. Iya. Artinya kita berbicara logika dan berbicara objektif kita menilainya. Iya. Artinya perusahaan itu tidak mungkin menguruk itu lahan, baik kandang ataupun sawah, Iya. kalau dia tidak merasa memiliki. Contoh banyak di Bungcung, di Kronjo, di Padang Ilir, itu semua ketiga wilayah itu tidak semuanya lahan itu diuruk. Berarti itu belum terbayar atau belum dibayar ini. Iya. Karena yang sudah diuruk itu berarti sudah terbayar. Oh. Ya kan begitu. Jadi mohon maaf deh, artinya kita objektif dalam menilainya. Begitupun patok-patok yang ada di Pulau Campur, patok-patok yang ada di tepi laut Desa Kronjo itu tidak menutup kemungkinan. Artinya ada petunjuk desa apa ini petunjuknya. Iya. Dari 17 bidang ini, 17 orang ini. Nah, mungkin itu salah satu di antaranya seperti itu ya Pak Tio. Artinya kami sebagai warga Kronjo juga prihatin atas itu. Maka saya minta kepada pihak-pihak yang terkait untuk bisa meluruskan hal tersebut. Karena memang di sini ada beberapa warga yang tercatat dan itu yang masih dirugikan, dan mudah-mudahan Bapak Kepala Desa yang telah disuratin oleh pihak-pihak yang tercatat, mudah-mudahan bisa ditemukan untuk bermediasi ataupun untuk mengklarifikasi hal tersebut. Saya kira cuma itu yang saya katakan. Assalamualaikum. Terima kasih ya atas penjelasannya. Jadi luasnya ini untuk Desa Kronjo ya 80 hektar lebih ya. Ya. 80 hektar. Di sini data pemohonnya ada 17 nama, dan ini diduga memang ini mencatut nama-nama warga. Ya. Bahkan 17 warga ini memang tidak merasa memiliki ya, Ya. istilahnya bekas tambak dulu katanya ya, yang sekarang mungkin udah melaut gitu. Mungkin Pak Doni bisa tambahkan, katanya takut jadi fitnah ini kok, seolah-olah diam-diam aja punya tanah ini gitu. Bisa jelaskan? Perkenalkan, nama saya Doni. Yang menjadi prihatin dan disayangkan ada pencatutan pendugaan pemilikan tanah yang diviralkan, yang sudah tersebar. Dan kita ini sedang menjelang bulan Ramadan, karena adanya pemberitaan ini justru kami sangat menyayangkan, karena otomatis menjadi fitnah di antar keluarga. Karena ini kan terkait masalah kepemilikan, kebendaan, berarti ini kan waris. Ya. Oleh karena itu, mohon para pihak yang bisa bertanggung jawab agar bisa ini meluruskan. Kami kira bau asinnya air laut yang ramai di televisi itu ternyata sudah tercium dan terhirup di keluarga kami sendiri. Dan itu yang kami sayangkan. Maka pepatah bilang, ikan itu mati dari kepala. Maka ini adalah tanggung jawab sebagai pemimpin kepala di tingkat desa, ada warga desa yang dicatut sepihak. Terima kasih Pak Gubernur. Oke, terima kasih ya sudah dijelaskan semuanya. Jadi intinya adalah ini ada surat ya, nanti perlu dicek kebenarannya. Karena Kepala Desa Kronjo tidak mengakui ada surat ini, tinggal dicek lagi. Itulah teman-teman penjelasan dari warga Desa Kronjo yang nama keluarganya ini dicatut bahwa keluarganya tersebut punya tanah di laut. Aduh, berani sekali nih Kepala Desa Kronjo ini bermain seperti itu. Nah, untuk kepolisian yang kemarin konfirmasi pers bahwa belum bisa menemukan tindak pidana dalam kasus tersebut. Nah, ini kalian itu aduh kerjanya apa sih, digaji pakai uang rakyat itu kerjanya apa? Bukti-bukti itu udah banyak sebenarnya kalau kalian mau menindak. Tinggal Pak Prabowo gimana? Ini sebenarnya semua bukti ini udah lengkap, sudah ada. Masyarakat ini udah cerdas, Pak. Tinggal gimana penegak hukum mau tidak menegakkan keadilan. Itu doang. Dan berani atau tidak melawan penguasa atau korporasi. Oke teman-teman, gimana pendapat kalian? Tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya. Salam netral. Assalamualaikum.